harus lebih kuat dengan fisiknya untuk persiapan di Paskibraka, mereka juga menampilkan tarian. Berarti ini belajar lagi nih tariannya ya. Wah, keren nih. Berarti udah ada dua kayak hobi ya. Misalnya yang bisa ditampilkan, maksudnya selain fisiknya udah keren nih, terus tariannya juga bisa juga gitu ya. Jangan pernah ragu sama diri sendiri. Jadi percaya diri kalau misalnya kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Karena kalau misalnya kita takut untuk memulai sesuatu, kapan kita mau maju? Terus persiapkan diri, fisik itu harus banget disiapin, kesehatan juga dijaga karena bukan cuma fisik aja yang harus disiapin, kesehatan juga harus dijaga. Terus juga pengetahuan tentang Paskibraka sendiri, terus negara-negara kita itu harus juga disiapkan karena pengetahuan itu pintu langkah awal untuk kita bisa ikut seleksi yang lain. Harus selalu berani mencoba, karena lebih baik kita gagal daripada kita menyesal tidak pernah mencobanya. Jadi coba aja dulu, berani aja dulu, pede, karena kita nggak tahu apa yang ada di depan, apa rencana Allah ke depannya. Karena setiap orang sebenarnya punya target masing-masing, cuman Allah punya target yang lebih besar. Jadi saran saya harus berani mencoba, berani percaya diri, selalu libatkan Allah di setiap langkahnya. Kemudian jangan melupakan jasa-jasa orang-orang yang telah membantu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Tameruno, bersama saya Anissa Rahma. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu sosok yang identik dengan disiplin, bertanggung jawab, baris berbaris, dan tentu aja bagian dari Paskibraka, pasukan pengibar bendera merah putih yang menjadi kebanggaan bangsa. Nah, mereka adalah anggota Paskibraka yang telah mengharumkan nama daerah Aceh pada pelaksanaan HUT RI ke-80 yang diselenggarakan di Istana Negara. Nah, kita bakal bahas nih gimana sih perjuangan mereka dari awal seleksi, latihan yang super ketat, dan ngerasain langsung perjuangan di balik momen sakral itu. Nah, yuk mari aja kita kenalan langsung dengan Muhammad Ridho dan juga Natania Putri Diwansyah. Nah, sekarang kita mau perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya merupakan siswa yang berasal dari SMA Negeri Bala Bangsa. Asal saya dari Kota Langsa. Oke. Sekarang saya berada di kelas 11. Kelas 11. Nah, berarti Ridho ini dari Langsa tapi bersekolah di Modal Bangsa Aceh Besar ya? Benar. Oke. Dah lanjut sama Natania. Kenalin, nama aku Natania Putri Diwansyah, bisa dipanggil Nata. Aku dari SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh. Aku asli orang Kota Banda Aceh. Wah, berarti Natania dari Kota Banda Aceh dan Ridho dari Langsa. Mereka ini merupakan perwakilan nih dari Aceh ke Jakarta ya. Nah, jadi Rakan Tameruno ini penasaran nih gimana sih awal kalian itu jadi anggota Paskib? Boleh diceritain nggak nih dari Nata dulu ya? Awal perjalanan jadi anggota Paskibraka itu pertama kali itu dapat tawaran dari guru untuk ikut ekskul Paskibraka di sekolah. Jadi waktu masa pengenalan sekolah itu diajak guru untuk bergabung ke ekskul Paskib. Nah, terus karena dari SMP Nata udah punya pengalaman basic baris berbaris, jadi Nata mutusin untuk bergabung di ekskul Paskib. Jadi Nata latihan sampai akhirnya ikut seleksi Paskib. Wah, keren nih. Berarti Nata ini rekom dari guru nih, sehingga bisa mewakili ya, mengharumkan nama sekolah dan juga daerah ya. Nah, kalau Ridho sendiri gimana nih awal pertama kenal Paskib? Untuk saya sendiri pertama kali kenal Paskibra itu di SMA, karena sebelumnya saya belum pernah
punya pengalaman atau bahkan menahu tentang Paskibra ini sendiri. Dari SD sampai SMP saya belum pernah tahu apa itu Paskibra, bukan apa itu Paskibra, tapi belum tahu tentang cara baris-barisnya dan apapun di dalamnya. Kemudian pada saat awal masuk SMA, saya diajak oleh teman saya untuk bergabung ke Eskul Paskibra agar mengisi waktu luang saya, di mana di situ saya rasa untuk mengisi keaktifan di sekolah itu bukan hal yang salah, karena di situ saya belum punya kegiatan lain. Jadi saya ikut teman saya buat ikut Eskul Paskibra. Di situ awalnya saya ngerasa kurang pede karena nggak punya pengalaman tentunya. Jadi di situ saya dengan basic yang nol bisa dibilang, mulai merintis berlatih sampai akhirnya setelah hampir setahun berlatih sampai dirasa layak untuk mengikuti seleksi. Akhirnya setelah seleksi sekolah, kemudian baru saya mengikuti seleksi kabupaten sampai ke tingkat pusat. Oke, berarti nih dari awal mau coba-coba mengisi waktu luang ya. Berarti karena di sana harus asrama, jadi bisa nih ekskul paskib gitu. Oke, nah kami ini kan nggak tahu nih gimana sih seleksi, seketat apa nih seleksi paskib itu. Bisa diceritain nggak Rido pas waktu awal mengikuti seleksinya nih? Oke, baik. Pertama kali saya ikut seleksi itu ada seleksi sekolah. Jadi di sekolah itu kami diberikan 10 kota tiap sekolahnya. Kebetulan saya kan berdomisili Aceh Besar. Jadi setiap sekolah di Aceh Besar itu diberikan kota 10 siswa, 10 siswa-siswi. Jadi yang penting 10 orang. Karena anggota dari Paskibra Mosa itu ada lumayan banyak. Jadi di situ diadakan seleksi untuk di bawah seleksi di tingkat kabupaten. Kemudian saat seleksi, alhamdulillah saya terpilih termasuk ke dalam 10 orang yang terpilih itu. Lalu setelah seleksi, kami mulai tahap administrasi, di mana tahap administrasi itu tahap di mana kita mengumpulkan berkas-berkas dan surat-surat yang dibutuhkan. Kemudian setelah Ramadan kami lanjut seleksi offline, di mana di situ mulai langsung diseleksi tentang kesehatan, kemudian secara bertahap, jadi kesehatan, fisik, PBB, dan kemudian wawancara. Jadi setelah seleksi kabupaten, rankingan pun dimulai. Di situ alhamdulillahnya saya mendapat ranking 1. Kemudian karena saya mendapat ranking 1, jadi ranking 1 dan 2 yang berada di kabupaten dibawa lanjut untuk seleksi ke provinsi. Kemudian di seleksi tingkat provinsi saya berusaha juga, karena saya rasa pastinya saingannya udah berbeda level, udah berbeda tingkatan, karena di seleksi tingkat provinsi itu merupakan orang-orang terbaik yang berasal dari setiap kabupaten kotanya masing-masing. Jadi di situ saya benar-benar kayak all in, all out, benar-benar keluarin semua yang saya bisa, maksimalkan apa yang bisa saya lakukan mati-matian agar bisa dapatkan apa yang saya mau. Karena kebetulan saya mempunyai target itu Paskibra Pusat kan. Walaupun saya awalnya tidak memiliki basic, tapi saya memiliki target setinggi-tingginya. Karena kalau kita nggak punya target setinggi-tingginya, pasti kurang lah ambisiusnya kan. Jadi di situ saya berambisi untuk mendapatkan ranking 1 juga. Jadi saya mengeluarkan semua yang saya bisa sampai tahap demi tahap seleksi pun saya lewati sampai tahap terakhir, yaitu tahap wawancara dan kemudian pantokir di hari kemudiannya. Alhamdulillah saya mendapat ranking sekitar kalau nggak salah 1 atau 2 juga, 3 besar di Provinsi Aceh. Lalu kemudian karena mendapat ranking, alhamdulillah barulah kami berempat, 2 pasang dari Provinsi Aceh dibawa seleksi ke tingkat pusat untuk menjalani seleksi di nasional sana. Di sana, wah keren nih. Berarti Rido di Aceh Besar itu ranking 1 ya. Dan sampai terakhir pas waktu ke provinsi nih dapat ranking 1 juga ya. Kalau kita bilang 1 atau 2 lah ya. Berarti itu di provinsi dipilihnya ranking 1 sampai 4. Benar. Tapi 2 cowok 2 cewek nih ya. Ya berarti kalau nih Natania sendiri gimana nih ceritanya pas seleksi? Gimana sih perjuangannya? Kalau untuk Nata pribadi waktu seleksi itu dari sekolah sama juga kayak Rido tuh setiap sekolah punya 10 kota untuk dikirim peserta seleksinya. Terus karena di sekolah Nata juga anggota paskibnya nggak yang terlalu banyak, jadi nggak ada seleksi di sekolah lagi. Jadi kami semua yang masuk ke ekskul paskib ini tuh mengikuti seleksi
Kota Banda Aceh. Nah, di situ sama juga kayak Rido, seleksinya bertahap. Pertama administrasi, habis itu tes pengetahuan, terus kesehatan, PBB, parade, sama wawancara. Nah, terus dari Kota Banda Acehnya sendiri itu mengirim 8 orang untuk ke seleksi provinsi. Jadi itu ada 3 cewek sama 5 cowok kebetulan. Terus sama seleksi di provinsi juga sama kayak Rido, Nata juga sebenarnya cuman target awalnya tuh cuma di provinsi, nggak yang ke nasional karena masih belum yakin sama kemampuan Nata sendiri. Terus terakhir setelah melakukan berbagai tahapan seleksi, meskipun Nata nggak punya target ke nasional, tapi Nata punya target untuk ngelakuin sebisa Nata, semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ternyata waktu terakhir pengumuman untuk peserta seleksi nasional, Nata terpilih menjadi salah satu dari keempat peserta yang dibawa ke seleksi nasional. Terus di nasional ya kami persaingannya bukan sama daerah lain, tapi bersaing dengan daerah sendiri. Itu yang buat Nata harus ngelakuin yang terbaik tanpa harus menjatuhkan saingan Nata yang dari daerah yang sama. Jadi Nata waktu seleksi, waktu verifikasi nasional itu ngelakuin yang terbaik semaksimal mungkin karena Nata rasa ini bagian terakhir dari perjuangan. Kenapa nggak lakuin yang benar-benar semaksimal mungkin gitu. Jadi waktu seleksi nasional memang Nata siapin dari jauh-jauh hari, emang semaksimal mungkin Nata siapin untuk memberikan hasil yang terbaik waktu verifikasi di tingkat pusat. Nah, berarti keren ya. Ini dua-dua berjuang memang berjuangnya tuh sama teman seprovinsi ya. Berarti ini ada 4 orang ya, 2 cowok, 2 cewek berarti ya. Dan akhirnya Rido dan Nata yang terpilih ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan perjuangannya tuh berat banget kan. Jadi ada momen yang bikin kalian tuh semua perjuangan ini pasti ada hasil. Apa yang momen yang paling berkesan buat kalian? Nih dari Nata dulu. Momen yang paling berkesan ya waktu pengumuman kalau saya kita berhasil bisa lulus untuk jadi paskibraka tingkat pusat, karena untuk ngalahin beribu-ribu orang dari daerah sendiri itu rasanya aduh kayaknya banyak banget nih saingannya, kayak nggak yakin bakal lewat, tapi ternyata setelah melalui latihan yang panjang, seleksi yang panjang, persiapan yang lama, ternyata bisa berhasil mendapatkan titik puncaknya, berhasil mendapatkan hasil yang sangat baik. Itu menurut Nata berarti momen paling wow gitu ya. Gitu. Keren. Nah, kalau Rido sendiri gimana nih momen yang paling berkesan nih selama seleksi sampai sekarang? Untuk saya sendiri, momen paling berkesan buat saya itu bukan yang paling berkesan ya, tapi yang membuat saya memiliki tekad kuat sekali. Jadi pas saya diumumkan menjadi kandidat calon paskibraka tingkat provinsi. Jadi di situ karena seperti yang saya bilang tadi, kalau saya awalnya nggak punya basic apapun di paskibra dan hanya ikut teman, kemudian saya berjuang berlatih tentunya juga berlatih untuk soal-soal TWK TIU, di mana kami juga bukan hanya PBB dan fisik di sana, juga diseleksi tentang TWK kewawasan kebangsaan dan juga intelijensia umum. Nah, jadi ketika saya diumumkan sebagai kandidat calon peserta seleksi provinsi itu, saya ngerasa kayak gak nyangka aja, sampai sekarang masih gak nyangka bisa kepilih di antara teman-teman saya yang saya rasa dulu tuh udah kayak keren kali gitu. Saya selalu anggap mereka tuh jadi bahan bakar buat saya jadi bahan, karena itu motivasi saya untuk jadi terus lebih baik, karena pada saat latihan di sekolah saya ngerasa agak diremehkan awalnya karena memang benar-benar nggak ada basic kan. Kemudian setelah berlatih selama itu akhirnya bisa ngebuktiin gitu, bisa mendapatkan satu di kabupaten, itu merupakan hal yang sampai sekarang masih sebenarnya belum saya percaya. Bahkan kemudian lewat provinsi dan diberikan rezeki lebih oleh Allah, yaitu dapat menjadi salah satu peserta seleksi nasional, itu juga merupakan hal yang nggak saya sangka sampai sekarang. Kemudian mengikuti seleksi nasional dan berjumpa dengan seluruh siswa-siswi terbaik dari seluruh Indonesia, 38 provinsi, dari Aceh sampai dari Sumatera Utara sampai Papua Pegunungan. Itu merupakan momen yang nggak bisa diulang kembali, karena di situ memang benar-benar 4 hari yang sangat
bermakna lah, 4 hari yang nggak bisa dilupakan, nggak bisa diulang kembali. Mau gimana cara itu nggak akan bisa diulang kembali. Jadi menurut saya itu merupakan momen terbaik di hidup saya. Iya, keren. Berarti dari awal yang coba-coba sampai bisa sekeren inilah Rido ya. Nah, persiapan apa aja nih yang kalian siapkan pas waktu berangkat ke tingkat nasional? Nih kita tanya dari Rido dulu nih, persiapannya nih. Baik. Jadi sebelum kami berangkat ke seleksi tingkat nasional, saya kebetulan tahun lalu Paskibraka tingkat pusat tahun 2024 itu merupakan yang dia berasal dari modal bangsa juga. Kak Zawata Makfura, dia berasal dari modal bangsa, sekarang berada di kelas 12. Jadi sebelum seleksi nasional, saya pastinya bertanya dulu sama dia gimana sih tips and tricksnya, gimana caranya, gimana tahapan seleksi di sana, apa aja yang harus saya perkuat gitu. Jadi dia bilang saya harus pastinya memperkuat wawasan kebangsaan, dan kemudian IQ, kemudian PBB, dan juga wawancara, karena di sana kita bersaing lagi dengan orang terbaik di daerah kita sendiri. Jadi benar-benar harus kita kasih sepenuhnya lah, kita kasih yang maksimal, karena seleksi nasional ini betul-betul kayak udah di penghujung gitu. Seperti yang Nata bilang tadi, udah di puncak gitu. Apa salahnya kita ngasih terbaik gitu kan. Jadi di situ saya selama sebulan sebelum seleksi memulai jaga pola makan, karena di sana tes yang paling signifikan itu tes kesehatan paling diutamakan. Jadi saya berubah pola makan, berolahraga rutin, kemudian belajar TIU untuk tes IQ di sana, PBB, dan yang lain-lain lah, untuk agar siap gitu ikuti seleksi di tingkat nasional. Berarti ini perjuangan Rido betul-betul lah ya. Nah, kalau Nata sendiri gimana nih persiapannya? Kalau Nata sendiri sama kayak Rido, kurang lebih sama kayak Rido, Nata juga tingkatin pengetahuan Nata. Terus Nata juga tanya sama kakak tingkat Nata di SMA 1 yang kebetulan juga Paskibraka nasional, meskipun perbedaan tahunnya itu sangat jauh, itu 9 tahun gitu. Tapi kayak kurang lebih Nata punya gambaran gimana sih seleksi nasional di sana gitu. Terus Nata mulai belajar yang kemungkinan bakal ditanya waktu seleksi tes IQ di sana. Nata mulai pelajari tes IQ gitu. Terus Nata juga kuatin fisik Nata. Terus juga yang paling utama tuh jaga kesehatan, karena di sana tuh yang paling dilihat itu kesehatan. Terus juga Nata belajar membaguskan tarian Nata yang akan Nata tampilkan waktu seleksi di sana. Oh, berarti ada tampilan ya, penampilan. Nah, waktu penampilan itu apa harus tari atau ada yang lainnya? Gimana kalau Nata gimana? Kalau seleksi di sana untuk menunjukkan, sebenarnya itu seleksi minat bakat. Jadi nggak mesti tarian, bisa juga sesuatu yang kita minati, kayak misalnya taekwondo, karate, trompet juga bisa. Tapi kami memilih tarian karena ada unsur-unsur daerahnya juga gitu. Berarti kalau Nata sendiri tarian apa nih yang Nata tampilkan? Kalau Nata waktu verifikasi nasional, Nata tampilin tarian Ratoh Jaro. Ratoh Jaro. Iya. Berarti kalau Rido sendiri gimana? Tarian juga nih? Kalau saya juga nampilin tarian, karena memang saran dari kakak tingkatan saya itu kita bawa minat bakat tuh dari daerah kita, budaya dari daerah kita bawa ke sana agar memperkenalkan juga gitu ke tingkat nasional gitu ya. Jadi saya di situ belajar tari saman otodidak selama hampir sebulan kurang lebih, dan kemudian udah dengan skill otodidak saya tampil di sana. Keren nih. Berarti dua-duanya di samping harus lebih kuat dengan fisiknya untuk persiapan di Paskibraka, mereka juga menampilkan tarian. Berarti ini belajar lagi nih tariannya ya. Wah, keren nih. Berarti udah ada dua kayak hobi ya. Misalnya yang bisa ditampilkan, maksudnya selain udah fisiknya udah keren nih, terus tariannya juga bisa juga gitu ya. Nah, kita nih semua pengen tahu apa sih yang kalian dapatkan setelah mengikuti di tingkat nasional. Maksudnya apakah dari provinsi ada penghargaan atau semacamnya. Nah, dari Rido dulu nih. Untuk dari provinsi
kami mendapatkan sertifikat tentunya karena kami kan membawa nama Provinsi Nama Aceh. provinsi. Jadi sebelum mendapatkan sertifikat dari tingkat nasional, kami mendapat sertifikat lagi dari tingkat provinsi, yaitu dari gubernur. Dari gubernur. Nah, berarti dari tingkat nasional juga mendapatkan sertifikat. Benar. Selain sertifikat, apa nih? Apakah ada penjamuan makan malam atau yang lain-lain gitu dari tingkat provinsi? Dari tingkat nasional nih. Setelah kalian kan setelah udah siap nih pengibaran bendera, terus setelah itu apa yang dijamu gitu? Jadi kami setelah pengibaran 17 Agustus itu malamnya kami langsung dijamu makan malam di Istana Kepresidenan. Di situ kami berkumpul sama semua orang yang berada komponen yang ada di istana, seperti Gita Handayani yang orang-orang memang ada di istana itu berkumpul untuk dijamu makan malam di istana. Kemudian esoknya kami datang ke mana tuh kita? Ke Perpustakaan ya, Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Perpustakaan Nasional. Nasional. Di situ kami diberikan apresiasi Paskibraka tingkat pusat, dari juga dapat arahan dari Bu Megawati. Kemudian besoknya kami datang ke Bank BRI, juga mendapat apresiasi tingkat pusat dari Bank BRI dan dapat pegadaian ya. Dan berarti Banyak sih, Kak. banyak ya, Iya. banyak dari tingkat nasional. Berarti keren banget nih, udah berjuang, habis itu dapat apresiasi lagi ya dari tingkat provinsi dan juga nasional. Iya. Nah, berarti sama nih kan, sama Sama. kayak Nata, iya sama. Nih untuk ke depan, cita-cita kalian apa sih? Nih, Nata dulu lah. Kalau Nata itu pertama Nata mau tes kuliah dulu. Kalau misalnya opsi pertama tuh kuliah. Kalau misalnya nggak lulus, Nata bakalan tes akpol. Apa? Terus plan ketiganya itu bakal tes IPDN. IPDN, wah keren nih cita-citanya. Kalau misalnya lewat kuliah nih berarti kuliah, kalau enggak Tes akpol. akpol. Kenapa enggak? Maksudnya kuliah tetap kuliah. Maksudnya kalau tes akpol ya tes aja, kayak itu mana tahu kan rezeki gitu kan. Apalagi tinggi badannya mendukung nih ya. Nah kalau misalnya Rido sendiri nih, cita-cita ke depan apa sih? Kebetulan cita-cita saya tuh gak jauh dari Nata, cuman mungkin tingkatan plan tuh beda. Saya prioritaskan untuk tes akpol dulu, karena pastinya itu kan yang dibuka pertama di umur saya. Jadi misal belum rezeki di sana, saya bakal tes di instansi lain seperti PDN. Baru mungkin kalau memang kedinasan bukan jalan dan rezeki saya bakal ambil PTN yang saya minati juga. Ya oke, keren nih cita-citanya, ada keren ya. Nah gimana nih dukungan dari guru kalian, kepala sekolah, dan juga tentunya orang tua kalian ya pas waktu kalian mengikuti dari awal seleksi sampai kalian ke nasional? Gimana nih dukungannya? Nih Nata dulu deh. Kalau dari sekolah, Nata dapat dukungan penuh karena untuk Paskibraka tingkat nasional itu sekolah Nata emang udah lama banget, udah 9 tahun yang lalu. Jadi guru-guru tuh memberikan dukungan penuh untuk Nata waktu seleksi nasional. Kayak misalnya Nata belajar nari dari guru seni di sekolah juga. Terus baju nari yang Nata gunakan itu dari sekolah juga, itu dukungannya. Terus waktu ada harus membuat surat, itu guru-guru dan pihak sekolah itu memudahkan pengurusan administrasinya. Oke, nah orang tua sendiri? Kalau orang tua sangat memberikan dukungan penuh, apalagi waktu tahu kalau Nata ikut seleksi nasional, itu mereka menjaga pola makan Nata, terus juga mendukung aktivitas Nata yang dapat meningkatkan kemampuan Nata di sana. Kayak misalnya mereka kayak temani Nata waktu olahraga gitu, terus juga mereka membantu Nata dalam mengurus-ngurus administrasi ataupun berkas-berkas kayak gitu. Wah keren, berarti guru juga mensupport Nata sampai orang tua lebih-lebih ya, tuh memang pasti harus mensupport ya. Nah kalau Rido sendiri nih gimana?
Baik, buat saya dukungan dari sekolah itu sangat berarti karena dari awal sendiri kan kita juga dilatih di sekolah, juga dibantu surat-surat perizinan itu dimudahkan sekali di sekolah dan guru-guru sangat mendukung dan mendoakan saya di sana. Jadi bahkan dari untuk tes bakat minat di pusat saya dipinjamkan baju saman dari sekolah juga. Walaupun saya otodidak sendiri tapi diberikan baju buat ikut seleksi itu aja udah sangat berarti lah buat saya karena untuk sewa baju sendiri tuh kita bilang nggak murah kan karena kita di sana hampir seminggu juga, jadi itu merupakan dukungan yang sangat berguna lah buat saya dari sekolah sendiri. Kemudian dari orang tua, pastinya orang tua saya dari awal udah mendukung penuh. Orang tua saya juga yakin dengan saya karena di tingkat kabupaten sendiri saya udah selalu ngabarin gimana perkembangan saya pas seleksi dan selalu bilang Mi bisa nggak ya karena saya rasa kayak kawan-kawan saya ini udah betul-betul kayak saya bilang tadi kawan saya tuh jadi bahan bakar buat saya ngerasa mereka tuh awalnya pasti jauh lebih bagus daripada saya jadi pas di kabupaten tuh benar-benar ngeluarin semua yang saya bisa dan selalu ngabarin orang tua saya juga dan pastinya melibatkan Allah di setiap langkah saya. Kemudian jadi orang tua saya dalam semua tahap seleksi membantu saya mulai dari pemberkasan walaupun saya jauh dari orang tua saya di situ karena saya berasrama tapi orang tua saya masih sempat mengurus surat-surat pemberkasan, surat perizinan dari orang tua. Jadi orang tua itu pastinya saya lulus sampai sana itu benar-benar sepenuhnya karena orang tua. Sampai di tingkat provinsi juga sama, orang tua saya selalu motivasi saya bilang kayak gimana kan udah sampai provinsi, awalnya kan targetnya cuma kabupaten, Allah udah ngasih jalan lain gitu. Dan bahkan sampai ke nasional sendiri, orang tua saya tuh bener-bener kayak udah nunjukin kok mereka tuh bangga sekali sama saya karena dari awal saya selalu ngabarin mereka gimana perkembangan saya selama seleksi. Jadi orang tua tuh pastinya saya nggak bakal bisa sampai sini kalau bisa nggak ada orang tua saya. Benar, kalau nggak ada orang tua yang dukung kan pasti kita nggak semangat kan. Ini karena orang tua juga mendukung dari awal sampai akhir, pasti lebih membara nih kan. Nah, kalau misalnya dari orang tua karena jauh nih, berarti ADM-nya itu dipersiapkan di sini ya? Di Aceh Besar, Kabupaten Aceh Besar atau? Untuk administrasinya orang tua saya kayak ngirim PDF gitu, selalu ngirim PDF. Jadi orang tua saya menyempatkan diri untuk buat surat, ngeprint surat dan kirim ke saya lagi. Oke. Nah, ini coba kalian sampaikan tips and trick buat teman-teman kalian dan adik-adik kalian nih yang bakal ngikutin seperti kalian nih. Boleh dari Rido dulu deh. Baik. Jadi untuk calon paskibraka tahun 2026, saya sarankan untuk harus selalu berani mencoba. Karena lebih baik kita gagal daripada kita menyesal tidak pernah mencobanya. Jadi coba aja dulu, berani aja dulu, pede. Karena kita nggak tahu apa yang ada di depan, apa rencana Allah ke depannya. Karena setiap orang sebenarnya punya target masing-masing, cuman Allah punya target yang lebih besar. Jadi saran saya harus berani mencoba, berani percaya diri, selalu libatkan Allah di setiap langkahnya. Kemudian jangan melupakan jasa-jasa orang-orang yang telah membantu kita. Bahkan dari orang-orang yang mengantar kita saat seleksi aja itu udah benar-benar bermakna. Itu mereka sangat berjasa buat kita. Mereka tuh ada peran di dalam perjalanan hidup kita. Jadi saya sarankan untuk selalu mengingat jasa mereka, berterima kasih. Kemudian persiapkan diri sematang mungkin untuk tes paskibraka karena saya pastikan kalian semua pasti memiliki target yang tinggi. Jadi saya sarankan untuk mempersiapkan lebih awal, di mana yang perlu disiapkan itu seperti TWK-TIU karena itu sangat dinilai, TWK-TIU dan PBB pastinya. Jadi saya sarankan untuk mempersiapkan semuanya lebih awal. Oke, nah ini tips and trick dari Muhammad Rido. Nah, kalau misalnya Natalia gimana? Kalau tips dari Nata sendiri itu jangan pernah ragu sama diri sendiri. Jadi percaya diri kalau misalnya kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Karena kalau misalnya kita takut untuk memulai sesuatu, kapan kita mau maju? Terus persiapkan diri, fisik itu harus banget disiapin, kesehatan juga dijaga karena bukan cuma fisik aja yang harus disiapin, kesehatan juga harus dijaga. Terus juga pengetahuan tentang paskibraka sendiri, terus negara-negara kita itu harus juga disiapkan karena pengetahuan itu
pintu langkah awal untuk kita bisa ikut seleksi yang lain. Kalau misalnya pengetahuan kita udah gagal, kita udah nggak bisa ngikut seleksi yang lain. Jadi perbanyak pengetahuan, cari-cari informasi, terus juga jaga kesehatan, maksimalkan keadaan diri kalian untuk ikut seleksi, karena bukan cuma fisik yang digunakan, otak juga perlu. Jadi otak dan fisik itu bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. Nah, oke, keren nih tips and trik dari Muhammad Ridho dan Natalia. Nah, di terakhir nih, apa sih kesan dan pesan untuk orang di balik layar dari guru, kepala sekolah, dan juga orang tua? Nah, dari Nata dulu nih, kesan dan pesannya. Kesan pesannya itu untuk terutama untuk Bapak yang udah ngerekomendasi Nata untuk masuk ekskul Paskib, karena mungkin kalau misalnya Bapak nggak ngerekomendasi, Nata nggak bakal masuk ke dalam ekskul Paskib. Tapi sedihnya Nata, waktu semasa Nata latihan, ternyata sebelum Nata mendapatkan hasil, ternyata Bapak udah nggak bisa ngelihat Nata untuk mencapai hasilnya itu, karena waktu Nata seleksi provinsi, Bapak sudah meninggal dunia. Untuk Bapak Yusni, makasih banyak udah mau memanggil Nata waktu masa pengenalan sekolah, terus udah ngerekomendasi Nata untuk masuk ekskul Paskib. Maaf mungkin Nata belum sempat ziarah ke makam Bapak, tapi semoga Bapak tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Terus untuk guru-guru yang lain, Bu Sulastri yang udah mau ngajarin Nata nari dan minjemin baju sekolah, terus makasih banyak untuk Bapak Pak Satria yang udah jadi pembimbing ekskul Paskib. Makasih udah memberikan kami izin untuk berlatihan di sekolah, udah ngedukung kami penuh. Terus untuk Bu Nilawati, makasih udah mempermudah Nata dalam membuat surat-surat izin administrasi. Untuk pelatih Nata, kakak-kakak Paskib Nata di sekolah, terima kasih udah ngeluangin waktu untuk ngajarin Nata dari awal yang gak bisa apa-apa sampai ke ujung seleksi. Untuk teman-teman Paskib semuanya, makasih banyak karena udah ngedukung Nata, udah mau support Nata walaupun kalian juga bersaing sama Nata sendiri. Terus untuk teman-teman yang lainnya, makasih karena udah nenangin pikiran Nata yang overthinking, jadi Nata nggak down sama pikiran-pikiran Nata yang berkecambuk di waktu seleksi. Terima kasih juga untuk pihak Kes Bangpol dari Aceh, dari Banda Aceh yang udah mau memberikan kami bekal untuk kami ke sana, yang udah mau ngebimbing kami, udah mau nemenin kami dari tes kesehatan, dari seleksi juga udah nemenin kami ke waktu seleksi dan nganterin kami ke sana. Karena kalau misalnya nggak ada Kes Bangpol Aceh juga kayak kami kehilangan arah kayak gitu, nggak tahu mau ngapain. Terus makasih juga untuk Umi dan Abi Nata, kakak juga adik yang udah mau dengerin cerita-cerita Nata waktu seleksi, yang udah mau ngedukung Nata, yang udah mau berbuat banyak untuk Nata selama di seleksi dan karantina. Terima kasih. Nah, kalau Ridho sendiri nih. Baik, jadi untuk pesan dan kesan sendiri, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung penuh saya dari awal perjuangan sampai di titik akhir. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas jasa Umi dan Nabi Ido. Tentunya tanpa Umi dan Nabi, Ido gak bakal bisa sampai di sini. Setelah itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terutama dari Bapak Resul yang selaku pembina Eskul Paskibra di SMA Negeri Malu Bangsa, yang telah mendukung penuh dan memberikan saya kemudahan untuk perizinan di sekolah. Terima kasih banyak Pak, telah mendukung saya sepenuhnya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Misra SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri Malu Bangsa yang telah memberikan doa dan dukungan sepenuhnya kepada saya sehingga saya dapat mendapatkan prestasi sehingga tingkat pusat.
Dan juga terima kasih kepada guru-guru dan semua komponen sekolah yang telah mendukung dan mendoakan saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan juga terima kasih kepada Bu Tika yang udah meminjamkan saya baju saman untuk keperluan di seleksi di nasional. Terima kasih banyak-banyaknya. Dan juga teman-teman saya yang udah mendukung penuh, mendoakan saya, membantu saya dalam berlatih, menemani saya, dan juga memotivasi saya agar terus percaya diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan paskibraka saya, dan juga teman-teman yang udah mengajarkan saya menari, yaitu dari Saman, yang ada namanya Ariski, Abiu dan Razi. Mereka sudah berjasa membantu saya untuk belajar otodidak nari Saman. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak senior paskibraka di SMA Negeri Bangsa yang telah melatih saya dari awal, yang dari nol, dari yang bisa dibilang nggak layak untuk dipertontonkan jika ikut paskib, sampai bisa ikut menjadi salah satu pasukan paskibraka tingkat pusat tahun 2025. Terima kasih sebesar-besarnya, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Kesbangpol Aceh yang telah mendukung penuh saya dan Natania dari awal seleksi tingkat provinsi sampai di tingkat pusat, yang telah membantu kami sepenuhnya. Terima kasih banyak, serta kakak-kakak dari DPPI juga yang telah membantu kami dan memberikan kami pembekalan tentang paskibraka dan pelatihan, di mana itu sangat berarti buat kami berdua. Jadi saya benar-benar berterima kasih sekali kepada semua pihak yang telah mendukung kami dari belakang layar, karena tanpa semua itu, tanpa kalian semua, kami nggak akan mungkin sampai di titik ini sekarang. Oke, terima kasih. Nah, wah, luar biasa nih perbincangan kita kali ini. Banyak banget ilmu dan pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih buat narasumber kita Muhammad Ridho dan Natalia yang hari ini udah berbagi cerita dan semangat mereka nih. Nah, buat teman-teman pendengar, semoga kisah ini bisa jadi pengingat bahwa perjuangan dan cinta tanah air itu bisa dimulai dari langkah kecil, dari disiplin, bekerja keras, dan semangat pantang menyerah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Saya Anissa Rahma dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.